Hari ini kami akan menjelaskan materi mengenai persekutuan tentang pengalokasian laba rugi sekutu. Berikut penjelasannya. Jadi yang pertama itu saya akan menjelaskan apa itu persekutuan. Jadi persekutuan itu adalah bentuk kerjasama bisnis yang dijalankan oleh dua orang atau lebih untuk menjalankan bisnis bersama. Masing-masing orang ini itu disebut sekutu, dan mereka berhak atas laba serta menanggung rugi sesuai dengan kesepakatan bersama. Di persekutuan ada yang namanya perjanjian persekutuan, yang isinya itu mengatur bagaimana modal disetor, bagaimana laba dibagi, bagaimana rugi ditanggung, sampai hak dan kewajiban para sekutu. Nah, bagian pentingnya itu ada di cara pembagian laba rugi. Karena kalau tidak diatur dengan jelas dan benar, bisa menimbulkan konflik di kemudian hari. Selanjutnya, kenapa sih laba rugi itu perlu untuk dialokasikan? Jadi pengalokasikan laba rugi itu penting karena setiap sekutu itu punya kontribusi yang berbeda. Ada yang setor modalnya itu besar, ada yang aktif bekerja, ada juga yang hanya memberikan modal tanpa terlibat operasional. Jadi pembagian laba rugi itu harus adil dan transparan supaya semua sekutu itu merasa keputusan bisnis sudah sesuai dengan kontribusinya. Yang berikutnya yaitu ada metode pembagian laba rugi. Dalam persekutuan, ada beberapa metode yang biasa digunakan untuk membagi laba atau rugi. Yang pertama itu ada pembagian sama rata. Ini adalah cara yang paling mudah. Misalnya ada 3 sekutu, maka laba dibagi 3 sama rata. Metode ini dipakai jika kontribusi dianggap seimbang atau perjanjian tidak menyebutkan metode khusus. Yang kedua yaitu ada pembagian berdasarkan rasio modal. Rasio bisa berdasarkan modal awal, modal akhir, atau modal rata-rata. Contohnya, jika X, Y, dan Z punya modal berbeda, misalnya 20 juta, 35 juta, dan 45 juta, maka laba dibagi sesuai persentase modal masing-masing. Jadi, semakin besar modal yang disetor, semakin besar bagian labanya. Yang ketiga yaitu ada pembagian berdasarkan bunga modal. Di beberapa persekutuan, modal diberi bunga. Tujuannya untuk memberikan penghargaan kepada sekutu yang menanamkan modal lebih besar. Yang keempat ada pembagian berdasarkan gaji sekutu. Sekutu yang aktif bekerja dalam operasional biasanya diberikan gaji sekutu. Gaji ini bukan gaji seperti karyawan, tetapi bagian dari pembagian kas. Yang kelima ada pembagian berdasarkan bonus. Bonus diberikan kepada sekutu yang memegang peran khusus, misalnya pemimpin atau pengelola usaha. Yang terakhir ada metode bertahap atau kombinasi. Dalam banyak kasus, persekutuan menggunakan beberapa metode sekaligus. Misalnya, hutang bunga modal dulu, tambah gaji sekutu. Jika laba masih tersisa, berikan bonus, dan sisanya dibagi menurut rasio tertentu. Metode bertahap ini memberikan hasil yang paling adil karena mempertimbangkan modal, tenaga kerja, dan peran masing-masing sekutu. Berikutnya ada penyajian dalam laporan keuangan. Hasil pembagian laba rugi akan terlihat pada laporan keuangan persekutuan. Bentuk laporannya mirip dengan perusahaan biasa, tapi ada beberapa hal khas. Yang pertama ada laporan laba rugi. Tampilannya hampir sama dengan entitas lain, tetapi nanti ada bagian pembagian laba ke sekutu. Yang kedua yaitu ada laporan perubahan modal. Laporan ini menunjukkan kenaikan atau penurunan modal kepada setiap sekutu setelah pembagian laba rugi. Yang ketiga ada laporan posisi keuangan. Di bagian ekuitas, akan terlihat modal masing-masing sekutu yang dicatat terpisah. Ini menunjukkan siapa pemilik porsi. Slide berikutnya yaitu ada contoh soal. Persekutuan A dan B terdiri dari sekutu A dan sekutu B. Modal awal masing-masing sekutu, modal A itu 40 juta, modal B itu 20 juta. Di dalam perjanjian disepakati, laba rugi dibagi berdasarkan perbandingan modal. Laba rugi persekutuan tahun ini yaitu 30 juta. Pertanyaannya, hitung berapa bagian laba untuk sekutu A dan sekutu B. Jadi,
Total modalnya itu 40 juta ditambah 20 juta sama dengan 60 juta. Jadi proporsi A itu 40 per 60 sama dengan 2 per 3. Jadi proporsi B-nya itu 20 per 60 sama dengan 1 per 3. Jadi bagian labanya, laba A yaitu 2 per 3 dikali 30 juta sama dengan 20 juta. Laba B-nya 1 per 3 dikali 30 juta sama dengan 10 juta. Jadi kesimpulannya, persekutuan adalah kerjasama bisnis di mana laba rugi dibagi sesuai kesepakatan. Ada banyak metode pembagian, tapi semuanya bertujuan untuk memastikan keadilan dan transparansi. Demikian penjelasan materi dari kelompok 2.